Aduh bos, panen kelapa sawit itu butuh tenaga ekstra. Mandi keringat, capek ya. Ini adalah salah satu cara memanen buah kelapa sawit yang ada di Malaysia. Turun pelepah, turun buah. Namun kalau di Indonesia cara seperti ini bisa dianggap salah dan juga dianggap barbar karena menggunduli pohon kelapa sawitnya ya, atau membuat pohon kelapa sawit tidak ada pelepahnya. Namun kalau di Malaysia tiada masalah, walaupun turun pelepah, turun buah, faktanya buahnya masih sangat berlimpah-limpah. Ini karena pohon kelapa sawit yang ada di Malaysia ini menggunakan pupuk yang berlimpah-limpah, sehingga mereka cara memanennya pun juga cukup sangat mudah, yaitu turun pelepah, turun buah. Kira-kira seperti itu ya. Sumber video ini saya dapatkan daripada channel Bang Dani. Beliau adalah salah satu pemanen sawit yang ada di Malaysia. Memang sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu lama. Cara memanen sawit yang ada di Malaysia berbeda dengan yang ada di Indonesia. Cara memanen sawitnya mereka harus mengambil buahnya saja. Untuk pelepah tidak boleh diturunkan sembarangan. Bayangkan di Malaysia turun pelepah, turun buah, namun faktanya buahnya masih berlimpah ruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang buah kelapa sawit, Indonesia, Malaysia, rajanya. Namun, problem permasalahan tentang kelapa sawit ini memang tiada habisnya. Khususnya buat para petani sawit yang ada di Indonesia. Mereka selalu mengalami problem-problem yang begitu sangat luar biasa. Hingga sampai saat ini belum terselesaikan. Khususnya adalah problem tentang mahalnya pupuk dan juga kelangkaan pupuk. Ini membuat para petani sawit yang ada di Indonesia semakin resah. Dan bahkan ketika masa panen, harga buah tandan sawit begitu sangat jatuh. Di tahun kemarin ya, tahun 2022, banyak para petani sawit yang ada di Indonesia menjual sawitnya ke Malaysia. Karena harga sawit Indonesia lebih mahal ke Malaysia. Itulah problem yang dialami oleh petani sawit kecil yang ada di Indonesia. Semoga dengan adanya video ini, aspirasi atau suara rakyat kecil bisa terwakilkan ya buat para petani-petani sawit kecil yang ada di Indonesia. Karena mereka selalu mengalami problem yang sama sampai saat ini belum terselesaikan. Yaitu tentang langkanya pupuk dan dihilangkannya pupuk bersubsidi. Tentunya ini semakin menambah keresahan para petani sawit kecil yang ada di Indonesia. Mari kita reaction videonya bersama-sama. Seperti apa keluh kesah petani sawit kecil yang ada di Indonesia tentang turunnya harga sawit dan juga langkanya pupuk. Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semua dan semoga video ini dapat bisa diterima oleh masyarakat bahwa berita ini bukan mengada-ngada, melainkan fakta dan realita kenyataan apa yang terjadi saat ini dialami oleh petani sawit kecil yang ada di Indonesia. Dan video ini sebagai bentuk suara rakyat kecil menyampaikan aspirasi. Karena di era zaman sekarang kalau tidak diviralkan maka tidak akan ditangani. Kira-kira seperti itu ya. Ini adalah salah satu contoh pemanen kelapa sawit di Malaysia bosku. Betul sekali mas. Turun buah, turun pelepah. Nah, mantap. Seperti ini Malaysia punya. Indonesia nih bos, walaupun ekstrim tetap semangat. Luar biasa mas. Cuma ada di Indonesia skill manen tingkat dewa seperti ini. Betul banget. Mantap, luar biasa. Semangat mas. Indonesia bosku. Aduh bos. Loh, aduh tosi mas. Panen kelapa sawit itu butuh tenaga ekstra. Benar sekali mas. Mandi keringat. Betul. Capek ya. Kita hampir mandi keringat. Tapi sayang harga TPS kita terus menurun. Loh, kok gitu mas? Halo, mantap sekali bosku. Walaupun harga turun tapi tetap semangat. Mantap. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang perkebunan kelapa sawit Indonesia versus Malaysia. Oke mas. Kita tahu di Malaysia itu perkebunan kelapa sawitnya sangat melimpah, petaninya sangat makmur. Di Indonesia mungkin juga sama ya bosku. Cuma kendala satu, di Malaysia itu pupuk berlimpah, harga pupuk diperhatikan dan terjamin. Betul banget mas. Beda dengan di Indonesia bos. Nah, kenapa mas di Indonesia? Di Indonesia itu rata-rata keluhan para petani pertama itu di pupuk. Yang pertama itu pupuk non subsidi harganya selangit. Paling murah itu 350. Paling murah ya?
atau ada yang 100 ringgit? 800, 700 itu satu karung. Dan yang bikin pahit petani Indonesia, Bos. Iya Mas, apa yang bikin pahit? Itu hilangnya pupuk berlabel subsidi pemerintah. Waduh, lah kok bisa Mas? Itu tidak dipungkiri lagi, harus kita akui. Itu sudah langka di pasaran, bahkan sulit untuk kita temui. Kok bisa langka? Sedangkan di Malaysia itu pupuk melimpah. Pemerintah selalu memperhatikan kesejahteraan petaninya. Wow, betul sekali. Dia selalu menyokong dana pupuk, memperhatikan keluhan petani. Semoga dengan adanya video ini, Bapak pemerintah setidaknya bisa merespon ataupun memperhatikan kita petani kecil kelapa sawit. Betul banget Mas. Kita ini petani kecil kelapa sawit ya bosku, cuman punya 1 sampai 2 hektar kelapa sawit. Sedangkan harga TBS kita sangat turun drastis, rata-rata di petani 1.350 sampai 1.500 di tingkat petani. Harga hanya ini untuk 40 sen sampai 50 sen. Pemerintah seharusnya jangan malu lah untuk menengok ataupun belajar lagi kenapa sawit Malaysia itu selalu unggul. Wah Mas, jangan Mas, jangan. Yang kedua, harga TBS di Malaysia itu selalu stabil. Masih ingat kita waktu bulan Mei tahun 2022 yang lalu? Masih ingat Mas? Saat harga TBS kita jatuh di angka 300 sampai 400 rupiah per kilogramnya. Di Malaysia itu harga masih 3.000 ke atas, Bos. Itu yang menyebabkan 10 kali lipat ya. Petani Indonesia berbondong-bondong menjual TBS kelapa sawitnya ke Malaysia melalui jalur perbatasan. Itu seharusnya kita introspeksi diri. Di mana letak kesalahan kita? Betul sekali Mas. Kok harga sampai anjlok? Nah, setuju. 300 sampai 400 rupiah. Sedangkan Malaysia waktu itu masih dihargai 3.200. Wow, selisih jauh. Nah kita kok hancur. Harus kita akui lah, Malaysia memang lebih unggul daripada Indonesia. Betul sekali. Dari segi pertanian. Mantap, memang fakta ya Mas. Mereka selangkah lebih maju. Wow. Terutama pupuk. Semoga Bapak pemerintah bisa mencari jalan ataupun solusi supaya bisa menyetabilkan harga pupuk di lapangan. Karena dari dulu sampai sekarang keluhan petani itu ya itu aja di pupuk. Bukan cuma petani kelapa sawit. Semua petani keluhannya di pupuk. Di pupuk atau di baja saja. Melambung tingginya harga pupuk sangat mencekik kita para petani. Mungkin cukup sekian. Salam tandan berduri. Salam tandan berduri. Semangat ya bosku. Walau harga TBS kita semakin hari semakin menurun. Tetap semangat Mas. Salam hormat Raja Rowo. Salam hormat juga Mas. Nah, baru saja kita melihat seputar video keluh kesah petani sawit yang ada di Indonesia. Mereka mengalami problem yang sangat luar biasa. Tentunya ini menjadi masalah dan harus diselesaikan oleh pemerintah. Jangan sampai masalah ini berkepanjangan. Karena petani sawit yang ada di Indonesia ini juga membantu perekonomian untuk negara kita. Dan tentunya problem pupuk selalu menjadi masalah utama. Hilangnya pupuk bersubsidi membuat para petani sawit kecil yang ada di Indonesia semakin resah. Serta harga pupuk yang semakin melambung tinggi juga membuat keresahan semakin bertambah. Video ini bukan sekedar untuk bercerita belaka ya, tapi fakta dan nyata dan realita yang dialami oleh petani sawit kecil yang ada di Indonesia. Bahkan sang petani sawit dari Indonesia juga membandingkan harga tandan sawit yang di Malaysia lebih stabil dibandingkan di Indonesia. Bahkan petani sawit dari Indonesia tersebut juga menceritakan petani sawit yang ada di Malaysia lebih maju ke hadapan karena mereka didukung oleh pupuk yang berlimpah. Sedangkan untuk masalah pupuk di Indonesia selalu menjadi masalah faktor yang utama. Semoga video ini juga bisa mewakili aspirasi para petani sawit kecil yang ada di Indonesia.
Yang suka dengan video ini silahkan subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa subscribe pemilik channelnya juga, Kreator Jambi. Semoga video ini dapat memberi informasi pada sahabatku semua. Dan saya ucapkan sampai cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.